Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, jurusan Ekonomi Syariah C, semester 6, YIN Syekh Nurjati Cirebon, akan membahas materi tentang anggaran pendapatan dan belanja negara, atau disingkat dengan APBN. Dengan anggota kelompoknya yaitu Nur Saibah dengan NIM 18082040084 dan Ahmad Tajuddin dengan NIM 18082040089 dan Nufasilul Ayati dengan NIM 18082040090. Selamat menyaksikan. Halo, aku Nufa. Aku akan sedikit menjelaskan tentang apa itu APBN. Nah, APBN menurut pasal 23 ayat 1 Undang-Undang 1945 menyebutkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara adalah perwujudan dari pengelolaan keuangan negara, ditetapkan setiap tahun menurut undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab sebesar-besarnya kepada kemakmuran rakyat. Dasar hukum APBN. Dasar hukum APBN adalah Undang-Undang 1945, merupakan dasar hukum yang paling tinggi dalam struktur perundang-undangan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, pengaturan mengenai keuangan negara selalu didasarkan pada undang-undang ini, khususnya dalam bab 8 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen 4 Pasal 23 mengatur tentang anggaran dasar dan belanja negara. Pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan negara ini terdiri atas penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Penerimaan negara bukan pajak merupakan laporan hasil pemeriksaan BPK, kemudian diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Halo, perkenalkan nama aku Tajuddin. Yang selanjutnya yaitu ada belanja negara. Belanja negara ada apa aja sih? Yang pertama ada belanja pemerintahan pusat. Kemudian yang kedua ada transfer dana daerah. Nah, di dalam transfer dana daerah ini meliputi apa aja? Mari kita simak. Yang pertama ada dana perimbangan yang terdiri dari DAU, kemudian DBH, dan DAK. Kemudian yang kedua ada dana otonomi khusus. Dan yang ketiga ada dana transfer lainnya. Yang selanjutnya tentang pembiayaan. Pembiayaan meliputi apa aja? Mari kita simak. Yang pertama ada pembiayaan dalam negeri. Kemudian yang kedua ada pembiayaan luar negeri. Untuk selanjutnya yaitu asumsi dasar ekonomi makro APBN. 8 asumsi dasar tersebut adalah pertumbuhan ekonomi, nominal produk domestik bruto, inflasi, Y'(O')Y, rata-rata tingkat bunga SPN 3 bulan, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, harga minyak (USD) per barel, produk atau lifting minyak (MBPD), lifting gas (MBOEPD). Indikator lainnya adalah jumlah penduduk, pendapatan per kapita, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran. Yang selanjutnya yaitu siklus APBN.
Siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau sering disingkat APBN adalah rangkaian kegiatan dalam proses penganggaran yang dimulai pada saat anggaran negara mulai disusun sampai dengan perhitungan anggaran disahkan dengan undang-undang. Selanjutnya ada tahapan kegiatan dalam siklus APBN yang meliputi 1. Perencanaan dan penganggaran, yang kedua penetapan atau persetujuan APBN, yang ketiga pelaksanaan APBN, yang keempat ada pelaporan dan pencatatan APBN, dan yang kelima ada pemeriksaan dan pertanggungjawaban APBN. Halo, saya Eba. Saya akan melanjutkan materi yaitu berkaitan dengan fungsi APBN. Apa saja sih fungsi APBN itu? Fungsi APBN yang pertama yaitu fungsi alokasi. Sebab APBN merupakan sarana bagi negara untuk mengumpulkan dana dari masyarakat, misalnya dalam bentuk pajak dan menggunakannya untuk pembiayaan pembangunan. Kemudian yang kedua ada fungsi distribusi. Dalam APBN, penerimaan negara yang diperoleh dari berbagai sumber digunakan kembali untuk membiayai pengeluaran negara di berbagai sektor pembangunan. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi stabilisasi. Dalam penyusunan APBN diupayakan adanya peningkatan jumlah pendapatan dari tahun ke tahun. Untuk perlu dibuat sebuah kebijakan yang mampu memacu pendapatan negara. Kemudian yang keempat ada fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan ini berarti setiap penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan yang ditetapkan dan sesuai dalam anggaran negara. Kemudian yang kelima ada fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan artinya anggaran negara berfungsi mengatur setiap kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Kemudian yang terakhir yaitu fungsi otorisasi. Artinya, anggaran negara merupakan dasar dalam melaksanakan pendapatan dan belanja negara pada tahun tersebut. Dalam prinsip penyusunan APBN terbagi menjadi dua aspek. Yang pertama, berdasarkan aspek pendapatan. Ada 3 poin penting prinsip penyusunan APBN berdasarkan aspek pendapatan ini. Yang pertama yaitu intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetorannya. Kemudian yang kedua ada intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara. Dan yang terakhir yaitu penuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara juga dalam hal penuntutan denda. Kemudian yang kedua berdasarkan aspek pengeluaran, yaitu harus hemat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan, terarah, terkendali, sesuai dengan rencana program atau kegiatan, dan semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional. Nah, materi yang terakhir yaitu tentang asas penyusunan APBN. Anggaran pendapatan dan belanja negara disusun dengan berdasarkan asas-asas sebagai berikut. Yang pertama yaitu berdasarkan asas kemandirian, yaitu peningkatan sumber penerimaan dalam negeri. Yang kedua itu penghematan atau peningkatan efisien dan produktivitas. Yang ketiga, penajaman prioritas pembangunan. Dan yang terakhir yaitu menitik beratkan pada asas-asas undang-undang negara. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Atas segala kekurangannya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.